Mohon maaf, ternyata Google hari ini memang banyak yang menggunakan, teman saya juga banyak yang menggunakan. Mungkin Google-nya yang down atau mungkin enggak tahu. Yang di saya internet kayaknya sudah cukup lumayan. Tadi saya share di grup, tapi kok ternyata tidak bisa memulai itu Google-nya. Nah, Bapak Ibu, kita pakai ini saja Zoom. Ada alternatif. Kita nunggu sebentar, beberapa teman sudah pada mulai masuk ini. Ya. Kita pakai akun pribadi ya Pak? Pakai yang Gmail ya? Pakai, kalau yang Zoom terserah mau Gmail bisa, mau apapun bisa ini. Oke, atau nuwun. Tujuan tugas orang gitu, nanti macam orang di duit, tapi perlu dibayar dengan lain. Nah ini gue nih kalau Zoom di handphone suka. Masuknya Zoom, bukan linknya wat diklik linknya. Masuknya Zoom. Ya anu, bukan BA malah. BA yang di laptop. BA yang di laptop. BA yang di laptop mana? BA yang di laptop. Ini malu webinar ya. Gila BA gila. Yang mulai dulu ya. Sudah mulai belum ya, lu? Masih nunggu yang lain ini karena kendala Google-nya kayaknya sehingga agak sedikit. Kita pindah Halo Ibu. Kok BA murah atau Bu? Un laptop. Anggo iki wae, anggo laptop paling klik tok. Di BA-ne jenengan. Nah, jangan urip kesek BA-ne.
Ketereng. Nganggone ngon laptop no, Bu. WA sing laptop jangan buka sih. Wis masuk nang Zoom. Assalamualaikum Pak Gi, ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Siva, ketemu lagi. Dengan cara yang berbeda. Ternyata saya nggak tahu nih teman-teman pakai Google Meet-nya susah. Google-nya ngebedon. Iya. Mungkin down ya Pak, atau gimana? Banyak yang pakai, oke. Ada alternatif lain, saya pakai ini. Oke, nggak apa-apa. Atau mungkin banyak teman-teman yang sedang mengerjakan tugas edit. Mungkin. Kolaborasi susah. Oke, Bapak Ibu semuanya bisa kita mulai ya. Monggo, monggo. Ramai juga ini ya. Ini baru 30. Kelihatannya ada suara ini gitu. Iya. Diklik alamatnya niku. Diklik alamatnya wae lho. Oh, non, join. Masuk. Ternyata masih banyak yang join. Oke, kita tunggu Pak beberapa detik. Beberapa detik. Kita ngobrol-ngobrol saja tentang Google kaitannya dengan ya untuk pembelajaran kita Bapak Ibu. Di suara. Kayaknya perlu itu Bu, buku tabungan sama KTP. Untuk buku tabungan KTP barang. Tinggal ngambil. Tinggal ngambil. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mute all semuanya. Kita mulai kaitannya dengan Google. Perkenalkan saya Sugiono, kebetulan menjadi trainer dari Google untuk menjelaskan tentang akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang mau bicara silakan di unmute, boleh, cuman jangan sampai mengganggu begitu. Artinya kita bisa ngobrol sana ngobrol sini tentang Google. Cuman tadi ada suara-suara yang tidak bagus, maka saya mute all semuanya. Nah, boleh dibuka videonya boleh. Bagi yang lancar internetnya, buka video sama suara juga boleh. Oke, kita share dulu materinya, yaitu ini. Nah, ini tentang panduan
30 hari pertama belajar dari mana saja dengan akun belajar.id. Kelihatan Pak Ibu? Oh iya, kelihatan ya. Nah, kita jadwalkan untuk pelatihan kita sampai untuk meeting tanya jawab itu 3 hari. Ini Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tetapi untuk tugas-tugasnya bisa sampai dengan tanggal 1 minggu lah dari sekarang, tanggal 15. Nanti bagi yang menginginkan sertifikat dari Revo itu partnernya Google, nanti kita kirim mulai tanggal 15. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, untuk meeting bebas gunakan akun apa saja, ya. Tapi nanti di Google Classroom menggunakan akun belajar.id. Yang tidak punya boleh menggunakan yang email pribadi. Tapi kalau guru SD, SMP, SMA, SMK itu semuanya punya. Dari madrasah memang beda, itu pakai madrasah. Kemudian dalam mengisi form, termasuk daftar hadir hari ini sudah saya kirim di Google Classroom, itu gunakan akunnya belajar.id. Kita akan menggunakan akun belajar.id. Termasuk dalam form-form yang nanti atau besok akan kita kirimkan. Mengapa akun belajar.id? Ini yang terpenting bagi kita. Kelebihannya banyak banget. Minimal yang di biru ini untuk guru, untuk siswa, sampai kepada untuk kepala sekolah dalam jangka panjangnya. Yang jelas akan mudah digunakan, terintegrasi dengan akun yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Bahkan, tapi mungkin karena banyak yang pakai, down juga ternyata internet di Indonesia, gitu ya. Terutama di Jawa ini, banyak yang pakai. Kemudian aman dari virus, update. Tidak usah simpan, otomatis tersimpan, gitu ya. Antivirus tanpa virus tersimpan otomatis. Nah, nanti ada fitur kolaborasi atau kolaboratif dan penyimpanan besar. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id ini sampai tak terhingga kayak Google Suite yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya akun Google Suite, misalnya ketika kuliah di perguruan tinggi biasanya menggunakan. Ada yang ngebel WA ya, tutup saja. Oh, ini WA-nya mengganggu, saya tutup saja, nanti biar ngambilnya pakai HP. Oke, kita lanjutkan sebentar. Kemudian integrasi satu akun untuk semua. Pengelolaan sumber belajar jangka panjang dapat diakses untuk semuanya. Ini kelebihan dari akun belajar.id. Nah, kemudian kita sudah dimudahkan Bapak Ibu, dimudahkan mendapat akun premium belajar ID dari kementerian. Kalau tidak kita gunakan eman-eman. Ya. Kenapa eman-eman? Ya percuma. Saya lihat untuk di SMA saya itu yang sudah mengaktifkan paling tidak lebih dari 50%. Guru hanya beberapa guru saja, siswa juga hanya beberapa saja, bahkan admin juga hanya tidak semuanya atau belum semuanya mengaktifkan akun belajar.id. Saya mungkin termasuk yang pertama kali mengaktifkan, sehingga banyak belajar dari teman-teman yang sudah mengaktifkan. Saya baca-baca dari materi-materi Google, kemudian kebetulan saya ditunjuk oleh kementerian untuk menjadi ikut dalam Google Master Trainer untuk memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian cara aktivasi kayaknya Bapak Ibu sudah banyak yang sudah mengaktifasi. Jadi ini sudah biasa Bapak Ibu buka Google atau Gmail, kemudian masukkan akun yang diberikan oleh operator Dapodik. Nah, kemudian setelah masuk termasuk akun dan passwordnya, klik setuju atau accept.
ganti password yang pertama kali harus ganti password. Nah, ini sudah banyak yang sudah bisa melaksanakan. Nah, kelebihannya apa? Nah, ini. Penyimpanan data tanpa batas. Tidak ada batas penyimpanan. Bapak Ibu dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail, Google Drive. Coba nanti kita praktekkan. Silahkan praktek dari sini. Kemudian fitur-fitur yang lebih canggih ada Google Chat. Ini Bapak Ibu banyak yang belum masuk Google Chat. Tadi saya cek masih ada beberapa. Classroom, Meet, Drive yang lebih banyak. Nah, kemudian yang ketiga aman dan terintegrasi. Semua data aman. Tapi yang jelas harus ada koneksi internet. Kita nggak usah perlu menyimpan ketika buka dokumen atau Google Doc atau Google Slide atau Google Sheet, ya, itu sudah otomatis tersimpan. Nanti bisa kita kolaborasikan. Kemudian ini, kalau akun pribadi tidak ada drive bersama, jadi bareng-bareng. Kalau akun belajar ada drive bersama. Jadi bisa untuk kolaborasi yang lebih memungkinkan karena penyimpanan tidak terbatasi. Coba nanti tugas Bapak Ibu silahkan migrasi dari drive pribadi ke drive akun belajar.id. Ya, tugas yang pertama, usahakan semua file yang ada di pribadi pindahkan ke sana ke belajar. Sampai 100 GB juga ada yang sampai 100 GB lebih. Nah, laptop dimasukkan di sana semuanya data-datanya. HP juga masukkan sana semuanya. Jadi bisa kencang. Gitu ya. Nah, ini fitur Google Meet. Akun pribadi tidak dapat angkat tangan merekam. Kalau Zoom ada ini. Nah, akun Baca ID ada angkat tangan merekam dapat di Google Drive. Merekam rapat itu langsung tersimpan di Google Drive. Sayang ini karena sesuatu hal untuk yang pertama kali ini kita belum bisa menggunakan. Tadi sudah masuk beberapa menit langsung terputus. Ini sengaja video call di Google Classroom bisa. Akun pribadi tidak ada link Google Meet. Akun belajar ada linknya. Nah, saya sudah pakai tadi, teman belum kelar. Ya. Kemudian kapasitas Google Classroom lebih banyak. Ini akun pribadi maksimal 250 siswa. Akun Google, akun belajar itu sampai 1000 siswa. Kalau gurunya maksimal 20 sama. Siswa sampai 1000 siswa lah. Bagaimana kalau kita punya 500 siswa saja, ya memang semakin banyak semakin repot juga untuk ngoreksi dan sebagainya. Tapi ngoreksinya gampang. Kemudian penugasan di Classroom. Kalau akun pribadi tidak dapat import nilai. Nah, di akun belajar dapat import nilai. Mode terkunci untuk Chromebook. Nah, ini ya. Kita mungkin ada yang punya Chromebook. Saya belum punya. Nah, ini tugas Bapak Ibu nanti yang pertama. Memindahkan data dari akun pribadi ke belajar.id. Yang pertama, buka drive google.com-nya, kemudian bisa pilih folder yang akan dipindahkan, download dulu, bisa download semuanya. Nah, file di-download dalam bentuk zip dan tersimpan di perangkat, semuanya boleh. Kemudian di-upload di Google Drive yang akun belajar.id ini. Ya. Kemudian kalau saya dari akun pribadi itu dipindahkan ke atau dibersamakan, artinya Google di akun pribadi itu kita share, kemudian masuk di akun belajar.id. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sementara untuk jam pertama ini dulu. Kita langsung praktek saja. Halo.
Ya, mungkin ada suara yang berisik dari Bu Rina. Oke, ada pertanyaan dari Bu Hani. Silahkan ada angkat tangan, monggo. Yang mau ditanyakan apa? Sebelum kita lanjutkan. Bu Hani? Halo? Ada yang raise hand sebelum saya lanjutkan? Ya. Silakan Bu Hani kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu baru sampai Google Drive. Ya, sekilas tentang akun belajar.id. Tanya Pak Giono. Oh, nggih, monggo. Setelah data-data kita pindah ke drive-nya apa? Belajar.id, apakah ini bisa dibuka oleh orang lain? Ya, enggak bisa. Itu bisa kalau mereka tahu passwordnya Bapak, kan begitu ya. Sama dengan akun pribadi sama. Jadi itu milik pribadi kita, tidak bisa dibuka oleh yang lain. Karena itu akun kita. Saya pun tidak bisa buka yang lain kecuali adminnya. Jadi di sekolah Bapak Ibu ada admin. Admin itu bisa merubah password dan admin yang nakal nanti bisa ngopok-opok filenya, bisa dihapus semuanya. Tapi saya rasa buat apa menghapus mereka kan gitu. Jadi di sekolah ada admin yang bisa merubah password Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu passwordnya lupa, tanyakan admin. Terutama ini karena di sekolah itu ada operator dapodik. Nah itu yang paling berkuasa adalah operator dapodik kan gitu. Sebagai tangan kanan dari kepala sekolah. Begitu Pak Sohan. Oke, untuk kolaborasinya nanti kita jelaskan dari tugas-tugas yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Ya, ada yang tanya bagaimana cara membuat lingkaran-lingkarannya begitu ya. Coba kita cek dulu lancar enggak nih Google-nya. Kita buka coba di biodata ya. Oh, yes. Antar bisa. Kajian wis dari mana ya? Dari rumah. Senang kok antar moroto aduh. Berdingin baru. Sebentar, ini kok ada yang suara. Ada lagi menanyakan sebentar kalau ada. Ini suara sayangmu saja ya. Nah, oke. Kita lihat tugasnya Bapak Ibu di Google Classroom. Ya, kita cek di sini. Nah, kita share coba view data. Batas waktu ngisi sampai masih lama, tidak harus hari ini. Nah, ini contohnya ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih burem, Pak. Oh, masih burem. Belum kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh, sudah kelihatan. Ada yang sudah, ada yang belum. Tergantung sinyalnya juga ini. Sudah kelihatan masih burem, Pak. Masih burem? Nah, itu Pak. Punten Pak Sugiono, kalau ngisi itu yang data itu, kalau pakai handphone berarti nggak bisa. Kalau pakai handphone itu susah karena kecil banget. Banyak fasilitas yang kita nggak tahu. Jadi hendaknya pakai laptop. Gitu ya. Oh gitu, berarti yang berhasil biasanya pakai laptop ya Pak? Iya. Pak. Ini ada petunjuknya, sudah tinggal ikuti petunjuknya saja. Ini yang yang slide pertama. Oh, sudah ada yang isi ini. Datanya pecah, Pak. Apa yang pecah? Suaranya?
Gambarnya pecah ya. Ini sudah betul. Ini Rizky Novitasari. Ya. Jadi dibuat. Kemarin ada yang tanya bagaimana membulatkan begitu ya. Nah, ini misalnya, ini biar bulat bagaimana ya? Ini kotak kan begitu ya. Nah, ini biar bulat. Ini ada yang tanda pagar, kita klik, kemudian bentuknya kita pilih. Nah, bentuk yang mana yang kita kendaki. Berarti bundar di sini bundar. Nih, mohon maaf saya klik. Nah, kan jadi bundar. Sama dengan di apa namanya? Yang di slide biasa, ya sama. Gambar. Cuman di Google ini online, serba online. Wah, ini banyak fasilitas yang ada. Kecil banget ya. Kita perbesar. Punten Pak, diulangi tadi nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya. Oke, ini pakai laptop saja kecil, apalagi kalau tidak pakai laptop, pakai HP ya, kecil banget. Ini kita undo ya. Nggak bisa ya. Ini yang punya yang nomor 2, tinggal kita geser. Oke, kita ulangi lagi. Tadi bentuknya kan kotak ya. Nggak kelihatan. Nah, ini malah error. Ini kayaknya Google-nya juga banyak yang pakai jadi error ya. Ini nanti digeser sendiri ya Bapak Ibu. Ini punya Pak Denny. Kemudian ini punya Pak D ya. Ini sudah bagus. Tambah gede juga nggak apa-apa. Keluar dari lingkaran nggak apa-apa. Bagus. Iya. Ini boleh. Nah, ini yang tanya kemarin siapa ya? Ini biar bundar. Nah, gitu ya. Ini saya perbesar saja, mohon maaf. Nah, ini biar bundar, bulat. Ini klik yang di sini kelihatan enggak nih? Selubung gambar. Kemudian pilih bentuk. Oh, enggak keluar nih, Google-nya bermasalah. Ini diklik. Tadi yang saya kecilkan lagi ya. Sebentar. Ini kita klik. Yang ini klik. Kemudian bentuk kita pilih. Saya enggak kelihatan ini. Tadi bisa kelihatan. Ini berarti apakah Google-nya bermasalah ya? Sinyalnya, Pak. Sinyalnya nggak aku ya. Ngelek semuanya Pak. Oh, ngelek semuanya ya. Iya, dari tadi Google Meet juga susah kalau buka bareng-bareng. Ini kelemahan sinyal di kita. Ya, susah. Ini enggak bisa masuk. Ini enggak bisa masuk. Ini rebutan sinyal. Rebutan sinyal ya. Harusnya bisa. Ini diklik gambarnya, kemudian ini bentuknya kita pilih, nggak keluar. Bulat. Bulat, terus dipilih bulat. Tadi yang pertama bisa, yang kedua udah nggak bisa. Terlalu besar. Atau ini kita copy saja satu, mungkin kalau kita copy kecil banget ya. Buat salinan slide yang dipilih. Sama, Google-nya lama banget ini. Muter-muter. Muter-muter. Oke, nah ini satu. Semoga kalau satu kan nggak begitu berat ya. Ini biar bulat, ini kita pilih bentuknya kita. Nah, ini ringan berarti. Tinggal kita cari sesuai dengan keinginan kita yang bulat, apa yang kotak segitiga. Nah, ini bulat. Tinggal kita geser, kita sesuaikan. Nah, ini kita saling berkolaborasi. Kecilkan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa ya, Bu ya? Pertanyaan yang di itu. Nah, dipaskan.
terserah selera Anda. Nih. Kemudian untuk ini banyak fasilitas, bisa untuk warna-warna dan sebagainya, nanti explore sendiri di Google Doc. Ini kan Google Slide-nya. Kita berkolaborasi. Oke Bapak Ibu, kita coba yang ikut apa Zoom. Nah, screenshot, nanti gambar ditempelkan di sebelah ini atau ini digeser, kemudian gambar lagi satu di sebelahnya, hasil dari meeting hari ini. Taruh di biodata masing-masing Bapak Ibu. Ini kebanyakan ya. Nah, sudah saya kembalikan. Silakan nanti ditaruh di sebelahnya mana, atau sebagai background boleh kreasi Bapak Ibu di tempat yang slow, monggo disesuaikan. Ya. Di Zoom kita screenshot. Begitu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tanya Pak, tanya Pak. Ya, monggo. Tadi akunnya harus akun belajar grade. Akunnya diusahakan akun belajar.id. Itu kan nggak bisa Pak. Apanya nggak bisa? Nggak bisa, nggak bisa. Sudah punya akun belum Pak? Di sudah ada Pak. Sudah ada. Gimana Pak? Sudah ya, punya akun belajar. Halo? Ganti passwordnya. Saya ganti passwordnya Pak. Oh, gimana sudah? Saya ganti. Oh, saya ganti. Saya mulai dari sekolah, kemudian saya kan ada perintah mengganti itu Pak. Saya ganti. Terima kasih Pak ya. Ya, siap. Nah, ini Bapak Ibu sebagai bukti kehadiran boleh salah satunya kita screenshot. Ya, ada foto Bapak Ibu, kita screenshot, kemudian kita masukkan di, misalnya kita satu aja kita screenshot ya, ini. Nah, ini kita ada gambar Bapak Ibu. Kemudian ini kita simpan ya, di Zoom kita simpan misalnya gambar Zoom. Nah, sudah simpan. Kemudian ini ada seminar nasional. Cara gantinya Iki Ibu. Oh. Iya, ya caranya Pak, corona foto itu. Iya, Pak screenshot itu. Ini namanya diganti. Share screen yang tadi ya, pelatihan. Ini biodata. Saya share. Itu yang salinan saja ini. Oke, contoh yang di sini ya. Ini untuk masukkan gambar, ini bisa insert gambar, sisipkan gambar, upload dari komputer. Kemudian tadi nyimpannya di mana ya? Di picture. Nah, yang tadi ini Zoom. Open. Nah, ini masuk. Ini gambar Bapak yang tadi tanya. Nah, bisa ditaruh di, terserah di mana, dalam bentuk kotak atau di atasnya atau di mana terserah. Jadi ada foto atau ini digeser juga boleh. Jadi ini yang lingkaran digeser biar cakep, nanti kreasi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, yang screenshot ada di sebelahnya. Atau di mana terserah. Kan gitu ya. Ini untuk penugasan yang pertama. Jadi selain edit juga berarti ini untuk bukti daftar hadir ya, ikut Zoom. Kemudian bagus lagi ini kita kasih komentar.
Nah, ini plus tambah komentar. Komentarnya kasihkan terserah, misalnya Bapak Ibu mau dikomentar apa. Misalnya salam kenal begitu, boleh. Dengan siapa, dan saya di tag ya, @Sugiono. Nah, ini ada yang ini Sugiono, yang ini. Kemudian tugaskan kepada saya. Nah, klik tugaskan. Nah, ini kalau sudah ditugaskan, ini bisa saya mendapat tugas atau bisa melihat. Klik tugaskan. Kemudian kalau perlu tag teman-teman yang lain biar saling kenal. Nah, ini kan sudah ya, masih proses. Salam kenal dengan ini. Kemudian tambah lagi komentar. Komentar untuk teman yang lain. Misalnya komentar, kok saya pengen kenal dengan Bapak siapa atau ini Ibu siapa. Kan di sini ada masing-masing ada alamat emailnya ya. Ini bisa kita copy alamat emailnya. Kayaknya kecil, kita sedikit. Ini ada alamat emailnya, bisa kita copy. Nah, kita copy. Kita kasih komentar. Komentarnya tadi di sini. Nah, kata terserah. Kemudian misalnya apa ya? Bisa dong kolaborasi. Ini di tag, yang tadi emailnya di tag. Tagnya pakai ini. Nah, kan kelihatan. Ini kita tugaskan klik. Nah, misalnya itu. Maka yang kita tag itu akan tahu kalau mendapat tugas untuk atau share atau info atau dicawel lah begitu istilahnya. Begitu Bapak Ibu untuk biodata ya. Ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Mau tanya Pak, cara screenshot itu gimana ya? Screenshot Cara kalau PowerPoint tergantung masing-masing laptop, bisa menggunakan snipping tool. Kalau Windows itu ada snipping tool. Ya. Snipping tool itu SNI. Nah, tadi ada di sini ya. Jadi ketika saya dicari snipping tool ada. Atau di ini ada print screen. Nah, ada tombol dekat dari itu ada print screen. Paling kanan atas. Kanan ada print screen. Itu diklik, itu langsung screenshot layar. Gitu. Ini ada contohnya screenshot. Nah, ini. Sebelah kanan atas, Pak. Tergantung laptopnya. Ada yang ada, yang tidak ada. Nah, kalau laptopnya misalnya Lenovo ada enggak, Bu? Ada kanan. Ada di Bisa kanan. pakai Lenovo ini. Ya. Sebelah kirinya delete. Sebelah kirinya delete. Paling kanan atas, kanan atas ada delete, sebelahnya ada print screen, itu diklik sama dengan copy. Tinggal dipastekan ke atau disimpan. Disimpan di Word dulu atau di apa terserah, atau di WA juga boleh, langsung dipaste di WA bisa. Kemudian itu di copy, di upload di tugas yang tadi. Begitu Bapak. View juga bisa. Banyak cara untuk screenshot. Sudah Pak, makasih Pak. Oke. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua kayaknya sama deh, untuk biodata sudah, kemudian alamat gitu ya. Sudah, kayaknya gampang sama, tinggal nempel-nempel saja.
Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk segera migrasi di Google Drive. Ada pertanyaan mungkin? Ya, pindah. Coba kita coba untuk ini Google Drive-nya ya. Yang tadi kita buka Google Drive. Nah, ini drive saya. Saya sudah menyimpan ini akun belajar ID saya ini sudah menyimpan 20 GB terpakai, lumayan. Jadi semua kita migrasikan. Jadi kalau yang seperti ini aplikasi soal OS ini ada tanda ini berarti ini ada di email pribadi, tetapi berbagi yang diberikan kepada saya. Ini kita klik, nah, berikan kepada saya. Ada drive bersama, tempat untuk melakukan kerjasama tim. Jadi kita bisa menggunakan tempat bersama satu sekolah misalnya, kita gunakan bersama-sama. Buat drive bersama, klik. Nah, terus kita misalnya kita kasih judul apa ya, nilai rapot misalnya. Sebenarnya kan ada nilai untuk ngumpulin nilai rapot, nilai rapot. Nah, buat ini bersama. Kemudian kelola anggota, ini anggota yang baru. Nah, ini kita bisa ekspos sendiri. Kemudian ini drive saya, ini kebedaannya kalau pribadi nggak ada drive bersama ya. Ini drive saya, ini sudah saya masukkan semuanya. Yang penting di Google Drive. PKI raport, bahan ajar, geografi. Ini karena saya geografi, masukkan semuanya di sini. Ini tambah batas. 20 GB terpakai, ini tidak ada sampai. Kalau email pribadi itu sekian terpakai dari 15 GB, karena maksimal 15 GB. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu untuk Google Drive-nya. Nah, ini maaf Bu Ida, saya mute, suaranya ada orang geraji begitu ya Bu Ida. Halo Pak Iskandar, sambil makan juga boleh, silakan. Apa kabar Pak Is? Wah, ini teman saya ini, Ustadz dari Kendal. Siap Dan. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Iya, Pak. Ini. Tadi memindahkan data dari akun pribadi ke belajar ID. Ini sudah ya. Bosan. Kemudian, nah ini kita belum pernah menyaksikan perubahan besar-besaran kata UNESCO. Masalah PJJ. Oh iya kali. Masalah pembelajaran jarak jauh ini yang masih dalam rangka pandemi hanya dapat diakses di perangkat tertentu. Kalau dengan Google kayaknya semuanya ada deh. Hampir semua perangkat itu bisa mengakses Google. Kemudian data rusak, hilang, kena virus. Dengan Google tidak bisa rusak, tidak bisa ada virus. Paling koneksi yang masalah. Ya sebenarnya PJJ bermasalah koneksi, tergantung internet di daerah masing-masing. Kalau pas hujan deras, kadang down. Kalau yang pakai banyak, bisa down juga kan begitu. Data rusak. Dengan data rusak hilang kena virus, kadang di HP itu ngeblank. Nah, file-file data di HP masukkan Google Drive semuanya. Nanti kalau pengen upload, tinggal cari di Google Drive saja. Your disk is full. Oke.
Suaranya kok hilang. Suara siapa? Saya? Ya, top. Halo? Halo? Halo, ini dengar Pak Iskandar. Gimana Pak Is? Cek. Halo? Sudah kedengaran Pak Iskandar? Kalau ada pertanyaan dipersilahkan sebelum saya, ya kita ngobrol saja, nanti bisa tanya di chat, kita coba lebih familiar dengan chat daripada di WA. Nah, kemarin saya lihat di email saja Bapak Ibu yang buka email dengan buka WA lebih banyak buka WA ternyata. Email saya kirim yang buka baru 8 orang yang masuk. Nah, akhirnya saya terpaksa bikin grup WhatsApp. Begitu bikin grup langsung, nah gitu ya. Kita masih familiar dengan WhatsApp. Tapi nggak apa, nanti lama-lama bisa migrasi mana yang lebih bagus. Kalau Google kayaknya tidak akan bangkrut deh, kecuali Google bangkrut, nah nanti akun Bapak Ibu juga ikut-ikutan bangkrut kan begitu. Absensinya di mana Pak? Oke, absensinya ada di Google Classroom ya Bapak Ibu. Absensi ada di Google Classroom, sudah ditugaskan. Ada pertanyaan, suaranya jelas kok, tapi penjelasannya tolong diulangi. Ini penjelasan yang mana Pak Trisna? Penjelasan yang mana? Apakah di Google Drive, apa di kolaborasi membuat biodata, atau yang mana? Yang biodatanya. Oke. Mohon diulangi biodatanya. Saya buka lagi biodata. Ini drive saya tadi di Chrome ya. Ini kita share screen-nya di Chrome. Kemudian ini salinan biodata. Nah, ini biodata yang tadi ya. Ini contohnya tadi saya copy cuma satu saja biar lebih ringan. Punyanya Ibu Rahma. Iya. Nah, kok nggak jelas di kacamata saya mana ini, Pak. Nah, ini biar jelas kacamata. Ini yang pertama Bapak Ibu, kan tugasnya tolong dilihat di slide yang pertama ini. Ini saya copy saja, pindahkan di salinan tadi di atas sendiri ya. Nah, petunjuk. Ini sama Google Slide itu kalau kita di Microsoft adalah PowerPoint. Petunjuk pengisian wajib dibaca ini sudah dibaca. Nah, kita tinggal isi aja template yang sudah saya sediakan. Nah, di sini. Ini motivasi saya ikut. Nah, sebagainya. Ini Pak masuk, bolehlah. Paling Ibu Yung. Ya, ini aplikasi favorit saya. Tinggal ngisi aja kok ini. Kemudian ini yang susah kan membuat bulatan tadi ya. Contohnya ini dibuat ya. Biar jadi bulat, ini saya perbesar ya. Nah, biar jadi bulat, di sini ada ini gambar, pangkas gambar gitu ya. Ya, pangkas. Yang pas gambar itu ada segitiga kecil selubungi gambar, kita klik. Nah, ada bentuk, ada panah, seranta dan macam-macam persamaan dan sebagainya. Kita pilih bentuk, bentuknya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Bentuk yang bulat ya, kotak dan sebagainya. Kalau ingin yang bentuk yang lain misalnya segitiga, kita klik aja langsung jadi segitiga. Nah, gitu ya. Kalau kita ingin bentuk yang segi panjang, kita tinggal klik aja bentuk yang misalnya segi agak lonjong. Nah, menyesuaikan dengan keinginan kita. Kalau bulat berarti kita klik bentuk, cari yang bulat, ini bulat, twing, bulat, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Yang komentarnya gimana komentarnya? Untuk komentarnya, ini
kita taruh mouse terserah di mana saja. Ini boleh, di sini boleh. Kita klik kanan, ada komentar ini. Nah, atau Ctrl Alt M. Tekan Ctrl Alt dan M. Misalnya di luar, langsung tab Ctrl Alt dan M bersamaan. Klik, nanti muncul komentar. Kan butuhnya kok langsung klik tak ya? Kok kembali ke sini, bentar. Nah, Ctrl Alt M, komentar, tinggal kita isi komentarnya. Misalnya apa terserah. Selamat kenal, tolong apa dan sebagainya. Terserah Bapak Ibu mau diisi apa, mau diisi apa. Raiso, aku gak garap ngono Raiso. Nah, terus jangan lupa saya di tag pakai @Sugiono. Nah, kayak di WA juga sama, kita klik add terus, nah muncul tinggal ini ya. Sugi sudah ada Sugiyati. Ini guru-guru se-Indonesia muncul semua ini. Atau misalnya kita kenal dengan Pak Iskandar misalnya, Iskan. Nah, ini sudah ada Iskandar Masruri. Kita klik. Nah, kemudian tugaskan kepada Pak Iskandar. Nah, kemudian. Jadi dia tidak ke Pak Sugiono Pak ya? Ini tidak ke Pak Sugiono ya? Ya, kepada saya nanti biar saya tahu, sama kepada teman-teman yang lain yang Bapak ingin kenalan, misalnya cari bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan banyak boleh tugaskan, gitu ya. Komentar, klik. Nah, oke. Oh, enggak bisa ini karena ini enggak bisa juga nih, bisa. Tapi kalau di orang di luar misalnya pakai email pribadi, bisa enggak? Kita coba ya. Ctrl Alt M, nah, kemudian add, bisa ya. Email pribadi juga bisa nih. Misalnya ini Revo, nah, ini Revo bisa. Yang Gmail. Ini sepertinya yang sudah munculnya adalah teman-teman kita yang muncul, kecuali kita pakai alamat email, misalnya email saya sugirogeyo@gmail.com. Nah, bisa enggak tugaskan kepada sugirogeyo@gmail.com? Kita coba tugaskan. Sama, kalau orang di luar maka butuh akses. Aktifkan berbagi link dengan siapa saja di komentar. Boleh, oke. Nggak mau ya. Ini bisa. Banyak komentar yang bisa disampaikan. Begitu, Bapak? Oke. Izin bertanya, jika guru mengelola kelas dengan akun Belajar ID, apa siswa juga diharuskan menggunakan akun Belajar ID atau bisa menggunakan akun pribadi? Ini bisa juga dengan akun pribadi, tapi kan kayaknya kita guru dan siswa sudah ada akun belajarnya. Kalau nggak digunakan eman-eman, gitu ya, percuma. Ini kan bagus. Tapi kalau akun pribadi juga bisa, nah, nggak apa-apa. Tadi juga di kelas kita ada yang akun pribadi, enggak masalah. Bisa, berarti akun pribadi juga bisa. Untuk mohon diulang dari awal. Nah, ini saya record, nanti akan saya upload di kelas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi tayangannya nanti. Absensi ada di mana? Ada di kelas. Google Classroom. Begitu, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ya, saya mau bertanya. Untuk yang komen tadi di slide itu komen kan ya Pak. Kemudian kalau kita mau menghapus komen gitu, tapi kan kita udah terlanjur di-upload di situ komennya. Untuk menghapus komennya gimana caranya Pak? Ya, tinggal hapus saja. Klik. Ini ya.
Ya. Soalnya belum di ini Pak, belum di tag. Belum di tag ya. Ya. Ini kan sudah ditugaskan kepada Pak Iskandar. Nah, ya. Tadi mana Pak Iskandar ini ya. Ya. Ini berarti orang luar jadi sudah nggak bisa ya. Kalau orang dalam bisa hapus ini aja. Oh, tinggal klik kanan aja ya Pak? Iya, ini ada apa ini? Ada checklistnya. Kalau diklik misalnya ini kan ada titik 3 kanan ini. Oh ya. Kita klik itu tinggal edit atau hapus atau tautan ke komentar ya. Oke. Hapus. Makasih Pak. Oke. Hapus, hapus atau batal. Oke, yang lain monggo. Ada Pak Jasrin, raise hand, monggo Pak Jasrin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo Pak Jasrin. Pak, saya mau nanya Pak. Sekarang kan saya pakai pakai Google Classroom ya. Dengan akun pribadi. Ya. Nah, misalnya sekarang saya pakai akun belajar.id, ya. Kelas-kelasnya yang dari akun pribadi itu bisa dipindahkan ke belajar.id, Pak. Kalau dipindahkan kayaknya susah deh, enggak bisa. Iya, pakai akun sendiri. Kalau sudah terlanjur pakai akun pribadi, ya itu dilanjutkan saja, kan begitu. Nanti kan selesai 1 tahun habis gitu. Cuman kalau misalnya siswanya ada yang tidak pakai akun belajar.id, misalnya Google Classroom kita pakai akun belajar.id, siswanya ada yang tidak pakai akun belajar.id, nanti pengaruhnya apa, Pak? Enggak apa-apa, enggak ada pengaruhnya. Cuman kalau kita pakai akun pribadi, itu kan fasilitasnya terbatas. Misalnya import nilai nggak ada dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai akun belajar itu kan akunnya premium yang sudah dibelikan oleh kementerian. Ya berarti fasilitasnya lebih daripada akun pribadi. Sebagai guru hendaknya pakai akun belajar kan begitu. Kalau siswa mungkin belum dapat dan sebagainya, yang penting siswa masuk aja nggak masalah. Cuma nanti efeknya ketika kita pakai akun belajar, maka file-file yang besar bisa tersimpan di Google Drive kita. Kalau kita masih pakai akun pribadi, misalnya rekaman kayak gini kita kirim, kan tidak bisa otomatis nyimpan. Karena kemampuan Google Drive kita hanya 15 GB. Jadi mungkin kalau kita berkali-kali nyimpan video, habislah full. Maka tidak bisa, kadang ada yang tidak tersimpan rekodnya. Tuh. Satu lagi Pak, pertanyaannya Pak. Untuk akun belajar.id ini apakah selamanya atau nanti ada batas waktunya atau gimana Pak? Info dari Google itu selamanya. Selama Google tidak bangkrut gitu ya. Jadi kerjasama kementerian dengan Google tidak bangkrut ya berarti selamanya. Misalnya ada teman yang dari guru SMA pindah SMP pakai akun itu masih utuh sama, nggak apa-apa. Termasuk saya juga dulu waktu jadi mahasiswa itu punya akun di Sweet juga, siswa, sebagai siswa UNES, itu sampai sekarang masih bisa digunakan akunnya. Cuman kan organisasinya kita nggak ada temennya. Kalau sesama paling alumni UNES kan gitu, itu pun tidak banyak. Kalau UGM misalnya, alumni UGM juga ada akun yang sama dengan yang seperti ini. Nah, tapi kalau akun belajar itu kan se-Indonesia, seluruh guru, siswa, TU se-Indonesia itu satu organisasi, jadi lumayan besar, bisa kita manfaatkan seluas-luasnya gitu. Maksudnya rasa sama gitu. Mau tanya Pak Giono? Ji, monggo. Sekolah kami itu sudah sekitar 3 tahun pakai model seperti ini. Yeah. Tapi kita pakai yang STHID itu. Yeah. Itu sama tidak dengan belajar ID itu? Sama Bapak. STH-nya itu pakai Google atau pakai Microsoft?
Google. Google ya. Hanya anak-anak nomor yang belakangnya SCHID itu yang tab untuk apa classroom masih kalau saya juga dulu pernah pakai SCH itu satu sekolah itu ya. Cuman web kami kena hoax atau kena apa namanya dihack oleh orang lain sehingga akun kami jadinya jadi tidak premium lagi, Pak. Nah, itu kan satu sekolah. Maka akun-akun saya dan teman-teman siswa juga itu akhirnya hilang. Akunnya masih ada, cuman tidak premium lagi, artinya tidak apa namanya ya? Tidak seperti akun ini belajar.id. Kalau ini kan punya kementerian. Cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas yang akun belajar.id. Terus lebih aman yang jelas. Karena sudah ini satu negara ini. Saya juga baru dapat ini, aktifkan baru saja minta ke operator itu baru dikasih nomornya. Oh ternyata semua itu punya belajar ID itu ada ternyata. Ada, ya seluruh anggota. Hanya belum kita pakai. Ada, okay. Cuman kayaknya perlu Bapak Ibu nanti sampaikan ke teman-teman sama siswa juga diaktifkan sebelum Juli Bapak Ibu. Takutnya nanti pelajaran baru sudah kehapus gitu. Ada info yang nggak tahu kenapa tidaknya diaktifkan sebelum Juli 2021. Ada batasnya Pak? Ada batasnya berarti. Untuk pengaktifannya. Kalau tidak diaktifkan, jangan-jangan siswanya sudah dianggap keluar, jadinya nanti dihapus oleh kementerian. Oh gitu. Jadi diaktifkan segera, toh gampang, walaupun tidak dipakai, diaktifkan saja, itu bisa dipakai selamanya. Bahkan setelah lulus, bahkan sampai kita pensiun masih digunakan. Iya. Dari Sri Kandi, mohon maaf Bapak, kalau boleh mohon kami di-share materi lengkap ini Bapak. Oke, ini rekaman kita share di grup di kelas ya. Kita pakai kelas, jadi Google Classroom-nya masih aktif. Tugas di sana juga, nanti termasuk nanti download sertifikatnya, infonya juga dari kelas. Jadi berat Bapak Ibu